Halo, selamat datang di Nyaman G. Di kesempatan kali ini, saya akan memasak ikan pari lempah pucuk kedondong. Nah, bahan utamanya tentu saja adalah ikan pari. Ini ikan pari yang sudah dipotong-potong dan dibersihkan. Ini saya menggunakan ikan pari 1 kilo, ya. Lalu kita akan memasak menggunakan pucuk daun kedondong yang masih muda seperti itu, karena saya malas memetik pucuk kedondong di kebun orang. Lagi saya gunakan pucuk kedondong yang saya beli di pasar, kurang lebih 3 ikat. Lalu untuk perbumbu-bumbuannya, karena saya tidak terkenal sebagai orang yang pelit, saya gunakan bumbu yang berlimpah. Jadi saya gunakan bawang merah kurang lebih 1 on. Lalu saya gunakan juga bawang putih 3 butir. Lalu saya pakai juga kunyit kurang lebih 3 cm. Lalu 2 batang serai. Lalu saya gunakan laos, cabai 5 butir. Lalu terasi tidak banyak, juga tidak seupil, cukup sebesar jari telunjuk tangan saja, jempol tangan. Lalu cabai kalau kurang pedas. Lalu langkah selanjutnya kita akan memetiki pucuk daun kedondong itu. Akan kita petiki dengan hati-hati untuk kita memastikan bahwa tidak ada protein tambahan yang tidak kita inginkan, ya. Jadi kita akan petiki secara teliti dan seksama. Lalu kita bersihkan di air yang mengalir. Lalu karena saya dikenal sebagai pribadi yang lumayan rajin, ya, saya akan menghaluskan bumbu-bumbunya menggunakan blender. Pertama-tama kita masuki bawang merah, kunyit, terasi jangan lupa, lalu cabai besar, ya, yang 5 butir tadi jangan lupa juga. Setelah itu kita akan haluskan dan jangan lupa campurkan dengan air, ya, supaya tidak seret dalam menggiling bumbunya dan bumbu-bumbunya halus serta mesinnya tidak rusak. Seperti itu saran dari saya. Oke, cus kita mixer. Oh, jangan lupa serai dan laosnya akan kita geprek nanti. Maka kita ucapkan simsalabim abrakadabra. Nah, haluskan. Nah, setelah semua sudah dibersihkan dan dibersihkan, disiangi segala macam, maka kita akan mempersiapkan ikan-ikannya. Lalu bumbu-bumbunya sudah siap, pucuk daun kedondongnya sudah siap, maka kita akan panaskan airnya. Airnya kurang lebih 2 liter, 1,5 liter sampai 2 liter, ya. Setelah air sudah lumayan mendidih ini, kita masukkan ikan. Nah, sementara itu kita akan juga menambahkan laos yang sudah digeprek. Ini laos yang saya geprek, tidak saya blender, ya. Lalu kita tambahkan juga 2 batang serai. Kenapa saya gunakan 2 batang serai? Karena dengan serai 2 batang itu jauh lebih harum, ya. Saya menyukai bau harum dari serai. Lalu ini adalah bumbu-bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Nah, kita akan tuang bumbu-bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Karena saya orang yang pelit, jadi saya tambahkan air, lalu saya bilas tempatnya. Nah, seperti itu. Sekarang lempahnya sudah mendidih. Kita akan tambahkan garam, ya. Garam kurang lebih 1 sendok teh full, ya. Kalian bisa dikurangi, nanti kalian koreksi rasa, ya. Di sini saya menggunakan. Lalu kita tambahkan kurang lebih setengah sendok teh gula. Di sini saya tidak menggunakan penyedap masakan micin, jadi saya tambahkan garam. Kalian bisa koreksi rasa, ya, nanti, ya. Lalu saya tambahkan
cabai kecil rawit utuh supaya nanti kalau suka pedas nanti bisa ditambahkan. Lalu juga dengan pucuk daun kedondong. Fungsi dari pucuk daun kedondong ini adalah pengganti asam daripada asam Jawa. Dia asamnya jauh lebih fresh ya daripada asam Jawa. Nah, ini kita akan masak dia sampai masak tentu saja daunnya sampai lunak seperti itu. Daun pucuk kedondong yang tua maupun yang muda. Fungsi dari pucuk daun kedondong muda ini bisa menjadi tambahan sayur, kalau yang tua untuk lebih mengasamkan ya. Seperti itu. Kita koreksi rasa, apakah rasanya sudah pas. Rasanya itu asin, asam, gurih, pedas, karena orang Bangka kurang suka dengan makanan yang terlalu manis, lebih cenderungnya ke asin, gurih, seperti itu ya. Asin, asam, gurih, pedas. Nah, itu kalau udah seperti itu pas itu. Nah, ini sudah matang. Ikannya akan kita angkat dan kita sajikan. Mantap banget, sambil ngedit gini aku ngiler. Nanti kita akan makan ya. Nah, teman-teman, ini adalah hasil dari lempah ikan pari pucuk kedondong, lalu beserta dengan nasi. Mari kita makan. Rasanya ini enak ya teman-teman, pencitraan ya. Lempah pucuk kedondong ini disarankan dimakan ketika masih panas, karena kalau sudah dingin dia akan berlendir. Rasa dari pucuk kedondong ini asin, gurih, asam, segar dari pucuk kedondong serta pedas ya. Kalau ini tadi saya tambahkan banyak cabai, jadi saya kepedasan saat ini. Kalian bisa mencobanya di rumah, dan terima kasih sudah menonton video saya. Dadah.